Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Syukur kalau kamu baik-baik saja. Oh iya, Bapak dapat laporan dari ketua kelas kamu kalau kamu itu habis bertengkar ya sama Kansa. Iya, Pak, habis kesal saya sama dia. Kenapa kamu bisa kesal sama Kansa? Karena tiba-tiba dia mengejek dan menyebut nama ayah saya secara terus-menerus. Oh begitu ceritanya. Wajar sih kamu kesal karena nama ayah kamu disebut dan diejek terus menerus sama Kansa. Bapak juga kalau di posisi kamu juga pasti kesel dengan tindakan Kansa. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Kansa? Saya marah-marah, Pak, dan tanpa sadar saya sambil mendobrak meja yang ada di depan Kansa. Oh seperti itu. Pasti kamu melakukan hal itu karena ada alasannya ya? Ya, Pak, masa saya diam saja ketika Kansa mengejek nama ayah saya? Ya wajar lah kamu marah kepada Kansa karena kamu tidak rela nama ayah kamu diejek-ejek. Bapak menghargai tindakan yang kamu lakukan terhadap Kansa, namun tanpa sampai melakukan tindakan yang lebih keras, yaitu contohnya memukulnya. Iya, Pak. Sekarang coba kita pikirkan bersama, Dira. Apakah tindakan kamu marah hingga menggeprek meja sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Pak. Ya, betul. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak. Baik, jika menurut kamu menghormati itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar dan menahan emosi, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah itu? Bersedia, Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Bila nanti teman saya melakukan hal seperti itu lagi, saya akan bersabar diri dan menahan emosi saya, serta melaporkan ke guru atau tindakan yang dilakukan oleh teman saya. Ya, benar sekali tindakan kamu, Dira. Terus berusaha ya, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang kamu boleh kembali ke tempat duduk kamu. Baik, Pak, terima kasih sebelumnya. Sama-sama, Dira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disandria, murid kelas 61 di SDN Makassar 06 pagi. Saya merasa senang sekali diajak berdiskusi oleh Pak Arif mengenai masalah saya dan Kansa alami. Dari masalah dan diskusi yang saya alami tadi, banyak hal yang dapat saya ambil hikmah dan pelajarannya. Salah satunya yang bisa bersabar dan menahan amarah atas ucapan dan ejekan teman saya, serta menentukan tindakan yang tepat yang saya lakukan sesuai keyakinan kelas saya, yaitu saling menghormati. Terima kasih Pak Arif atas bimbingannya. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDN Makassar 06 pagi, Bapak Haji Andri Wijaya MPD, dan alhamdulillah beliau hadir dalam acara kita hari ini, menyempatkan waktunya di kesibukan kegiatan yang beliau lalui dan bisa hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah SDN Makassar 06 pagi, Bapak Abdul Ghafir SAG, dan Ibu Herita Anggraini SPD, serta yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru di SDN Makassar 06 pagi. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam kegiatan diseminasi dan sosialisasi tentang implementasi budaya positif, yaitu berupa keyakinan kelas dan segitiga restitusi di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad SAW dan selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran. Baik, untuk kegiatan hari ini saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN Makassar 06 pagi, yang ketiga adalah diseminasi sosialisasi dari implementasi budaya positif mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang nantinya akan saya sampaikan sendiri. Kemudian diskusi dan terakhir adalah penutup. Untuk kegiatan pertama, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah kita SDN Makassar 06 pagi, Bapak Haji Andri Wijaya MPD. Kepada beliau kami persilakan. Berburu rubah ke hutan lebat, yang mau berubah pasti makan. Jadi ini guru yang juga nanti teman-teman guru yang mau berubah, mudah-mudahan makan. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Ibu Guru dan Pak Arif sebagai PGP yang sedang digodok di kawah dan ibarat telur ini lagi rame, mudah-mudahan nanti mentas yang bagus. Pertama-tama kita banyakkan dulu saudara kita atas nikmat yang cukup besar, terutama nikmat sehat, nikmat waktu dan kesempatan. Kalau dipikir-pikir, saya baru 2 hari 2 malam perjalanan naik motor ya, harusnya mau jalan loyo atau bikin surat. Bapak Ibu, bagaimanapun sebuah proses itu yang saya sampaikan adalah paling berharga dan besar harapan ini bisa menularkan kita, memotivasi kita. Kalau Pak Arif bisa terus berusaha mau berubah, mau ke arah yang lebih baik, wajib kita gitu. Tapi caranya bukan hanya ini ya, ini yang salah satu cara. Banyak hal cara yang bisa kita lakukan, memanfaatkan KMM misalnya atau pelatihan-pelatihan yang diberi, di mana yang intinya adalah bagaimana kita bisa mengupdate diri kita menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan dunia pendidikan. Dengan harapan nantinya apa bisa paling sedikit berpartisipasi dalam perubahan pendidikan, dalam pendidikan. Gimana kalau melihat
berpartisipasi dalam dunia pendidikan Indonesia. Tapi kita mulai dari kecil, karena tidak ada yang sesuatu yang besar, harus dari mulai kecil. Seberapapun yang kita lakukan, kita berharap bisa mencapai kebaikan. Nah, ini adalah salah satu presentasi beliau ini. Nah, saya berharap ini bisa kegiatannya Pak Haji ini juga membawa dampak buat kita. Dengan kali seperti itu, makanya saya tadi dengan menyempatkan waktu, ya Pak, saya hanya terlambat insya Allah 10-15 menit, tapi saya juga belum sampai nanti dulu di sana. Nanti juga jam 1 kan ada jam, jadi mungkin saya juga ada tempat untuk selamat teman-teman. Terima kasih sama Pak Haji juga, saya mewakili Pak Haji juga mudah-mudahan sudah diberikan waktunya yang dari saya awal waktu kesempatan bicara, orang memberi waktu yang kesempatan untuk bicara perasaan mungkin misalnya Pak Arif dan semua Bapak Ibu yang saya tanyakan, kita dalam yang hebat dan selalu berbuat yang terbaik menjadi guru yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kata sambutannya yang telah diberikan oleh kepala sekolah kita Bapak Haji Andri Wijaya MPD. Dari arahan beliau, saya berharap mungkin teman-teman di sini yang kemarin sudah melakukan pendaftaran CGP angkatan 11. Ya, karena kemarin katanya Jumat sudah ditutup ya Pak. Mudah-mudahan yang sudah mendaftar dan sudah mengirimkan pemberkasannya dapat lolos. Amin, amin ya Bapak. Baik, pertama-tama yang acara selanjutnya adalah acara kegiatan kita atau kegiatan saya mengenai diseminasi dan sosialisasi budaya positif berupa keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Hari ini diberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan diseminasi sosialisasi budaya positif mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi, di mana kegiatan ini merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka. Nah, hasilnya dari aksi nyata ini Bapak Ibu akan kita unggah di platform Merdeka Mengajar sebagai aksi nyata, dan ini nantinya bisa menjadi produk yang Bapak Ibu bisa modifikasi, dalam arti Bapak Ibu bisa melakukan ATM atau adopsi, tiru dan modifikasi untuk kegiatan-kegiatan yang pertama adalah pelatihan di platform Merdeka Belajar. Kalau tidak salah ada pelatihan namanya budaya positif. Nah, nanti aksi nyata yang sedang saya lakukan ini bisa Ibu tiru dan bisa Ibu laksanakan untuk nantinya Ibu unggah dalam platform Merdeka Belajar di akunnya masing-masing. Yang kedua tentunya nanti bisa menjadi contoh buat teman-teman yang sudah selesai mendaftar di calon guru penggerak angkatan 11 yang memang sudah berakhir di hari Jumat kemarin. Mungkin kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan azan.
Baik, saya lanjutkan. Seperti yang Pak Andri sampaikan pada rapat koordinasi sebelumnya, bahwa calon guru penggerak angkatan 11 itu merupakan angkatan terakhir untuk Provinsi DKI Jakarta. Ya, dan saya yakin motivasi dan dorongan Bapak Kepala Sekolah kepada kita pada saat rapat koordinasi beberapa minggu yang lalu mengenai himbauan untuk Bapak Ibu guru sekalian agar mendaftar dalam kegiatan CGP angkatan 11 itu telah menggerakkan hati Bapak Ibu sekalian dan telah menyelesaikan namanya proses seleksi tahap 1 mengenai pemberkasan. Dan tak lupa saya doakan semoga bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan tahap 1 agar bisa dinyatakan lolos dan tentunya masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap simulasi dan wawancara dan dinyatakan lolos pula. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, bersama Ibu Lili Suryani MPT selaku fasilitator saya, dan tentunya saya didampingi oleh pengajar praktik saya itu Ibu Nia Trisnati, dan tak lupa motivasi, semangat, dan tentu saja support dari Bapak Kepala Sekolah kepada saya untuk menyelesaikan kegiatan pelatihan guru penggerak angkatan 9 ini. Terima kasih Pak Andri, dan tentu saja kepada rekan-rekan guru sekalian yang selalu memotivasi saya, yang selalu aktif berperan serta dalam setiap kegiatan aksi nyata saya yang telah saya lakukan di beberapa kegiatan. Alhamdulillah, kegiatan pelatihan guru penggerak angkatan 9 yang saya lalui sudah berjalan 2 bulan lebih. Kegiatan PGP ini akan berjalan selama 6 bulan, di mana dalam 2 bulan lebih ini modul 1 telah saya selesaikan. Jadi dalam PGP itu ada 3 modul yang harus kami selesaikan. Setiap modul diperkirakan diselesaikan dalam waktu 2 bulan lebih. Dan saat ini saya sedang memasuki modul kedua. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan sebuah diseminasi aksi nyata dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Aksi nyata ini merupakan tugas dari modul 1.4 yang harus saya selesaikan, dan tentu saja harus saya imbaskan kepada teman-teman dan rekan-rekan guru di satuan pendidikan yang saya ambil. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai budaya positif, izinkan saya membalas pantunnya Pak Andri yang tadi disambutan, sekaligus untuk menyemangati awal kita untuk memulai kegiatan diseminasi ini. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah. Sambut diseminasi ini dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, untuk menyemangati kegiatan kita di siang hari ini, saya harapkan Bapak Ibu bisa berdiri sejenak untuk melakukan gerakan, karena saya yakin mungkin dari pagi sampai siang terlihat Ibu sudah sedikit letih, lelah karena mendampingi putra putrinya di kelas.
ini sudah mulai berkeringat ya. Ya, dan haus ya, lupa disiapin. Lupanya bersobur. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan. Konsep budaya positif yang saya pelajari di pelatihan guru penggerak itu ada 6 bagian utama. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Namun fokus kita, materi kita pada hari ini adalah pada 4 konsep. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Yang ketiga 5 posisi kontrol. Dan yang keempat segitiga restitusi. Kenapa saya memfokuskan kepada 4 materi ini? Karena ini berhubungan dengan aksi nyata yang akan saya lakukan, yaitu mengenai pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya akan menggali pemahaman kita tentang paradigma belajar dan perubahan yang harus kita pahami bersama. Baik, sekarang kita akan namanya permainan pemantik ya. Sekarang kita coba bermain tepuk tangan ya. Kalau saya bilang tepuk 1, maka bilang yes. 1, Yes. 2, Yes. 6. Tepuk 3, Makassar. Tepuk 4, berkualitas. Oke, bisa ya? Kita coba ya. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, saya akan coba ngacak ya. Tepuk 2, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4, tepuk 1. Oke, tepuk tangan untuk kalian dan kita semua. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu mengikuti perintah saya? Yuk, apakah karena saya paksa, nggak ngikut, saya potong gajinya? Atau takut dihukum? Kamu nggak ngikutin Bapak, berdiri kamu di tengah lapangan? Atau karena keyakinan Bapak Ibu sekalian bahwa perintah atau yang saya sampaikan itu ada kebaikan dalam permainan tersebut sehingga Bapak Ibu mengikuti arahan saya. Nah, coba kita refleksikan di sini, kita bawa permainan ini ke dalam kelas kita. Setiap apa yang kita lakukan, kegiatan yang kita laksanakan, baik itu dalam bentuk perintah, bagaimana anak menanggapi perintah yang kita berikan. Apakah anak tersebut mengikuti perintah kita karena dipaksa, atau karena takut dihukum, atau karena keyakinan anak itu sendiri bahwa kalau dia mengikuti akan ada kebaikan atau nilai positif pada kegiatan yang kita lakukan di kelas. Nah, berhubungan tentang budaya positif, ya, budaya positif ini
atau keyakinan universal. Di mana keyakinan universal ini terbentuk dari kegiatan dan keyakinan yang anak lakukan. Nah, dari nilai-nilai keyakinan ini maka akan terbentuk suasana pembelajaran yang aman, menyenangkan, dan tentunya lebih kondusif terhadap pembelajaran di kelas. Dalam menciptakan hal tersebut, peran kita sebagai guru sangatlah penting, baik dari segi pembelajaran, dari segi desain kelas, kemudian dari segi memahami karakter dan potensi setiap anak, kemudian bagaimana kita menangani sebuah permasalahan yang terjadi di kelas kita. Nah, kita yakin impian kita itu menciptakan budaya positif sehingga suasana pembelajaran yang aman dan nyaman serta menyenangkan terjadi di kelas kita. Namun, apakah cara kita dalam membangun budaya disiplin di kelas sudah sesuai dengan keyakinan anak? Ini yang harus kita pahami bersama. Apakah mereka sudah menjalankan kedisiplinan yang kita buat, budaya positif yang kita biasakan di kelas itu sesuai dengan keyakinan mereka, sehingga mereka menjalankannya dengan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan. Nah, untuk mengawali perubahan tersebut, jadi kita berharap bahwa apa yang anak lakukan dalam kegiatan-kegiatan yang kita berikan di kelas itu berdasarkan dari keyakinan anak tersebut. Nah, bagaimana untuk membentuk konsep keyakinan terhadap anak tersebut? Kita harus mengawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, sekarang kita imajinasikan kita mengepal dua tangan kita, ya. Satu tangan saja deh, ya. Di tangan kanan Anda, anggap saja Bapak Ibu tuliskan sebuah benda yang paling berharga yang Bapak Ibu punya di dunia ini. Kemudian dibutel, kemudian digenggam dengan sangat kuat. Nah, kemudian Ibu berikan ke teman Ibu kepala tersebut, ya. Dan teman Ibu itu berusaha untuk membukanya. Apakah Ibu akan membukakan kepala itu kepada teman Ibu? Padahal Ibu tahu di kepala tangan Ibu itu ada suatu benda yang sangat berharga, yang Ibu sangat impikan, yang sangat Ibu inginkan, sudah Ibu genggam. Kemudian di depan Ibu ada teman Ibu yang memintanya. Apakah akan Ibu berikan benda yang Ibu sayangi itu? Saya pikir bisa tidak, bisa iya. Jadi tergantung kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita. Kadang-kala ketika kita dipaksa, dirayu, bisa saja kita membuka. Tuh. Bisa juga karena kita menganggap itu adalah teman kita yang selalu membantu kita baik dalam susah maupun duka, kita rela memberikannya. Ada juga yang tetap saja mempertahankan, ini punyaku, ngapain aku ngasih ke kamu, aku susah payah mendapatkannya. Akhirnya dipaksa dan apapun akhirnya diberikan. Ada juga yang tetap tidak diberikan. Jadi semua tergantung dari diri kita, apakah kita akan memberikan atau tidak dari benda yang kita miliki di tangan kita tersebut. Nah, perubahan paradigma teori kontrol tersebut
menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan menjadi choice theory, merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna teori kontrol. Ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol siswa atau ilusi guru mengontrol murid. Dalam arti adalah kadangkala murid itu tidak mengizinkan kita untuk dikontrol oleh gurunya. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ketika Bapak Ibu menyuruh muridnya, tiba-tiba anak itu berontak. Nah, berarti bahwa yang dikatakan guru mengontrol murid itu pada satu kejadian bisa saja tidak terjadi. Kalaupun murid itu membiarkan gurunya mengontrol, berarti murid itu mengizinkan dirinya untuk menerima perintah yang diberikan oleh gurunya tersebut. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini dikatakan bahwa penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Nah, ini disebut dengan mengontrol murid. Namun kadangkala efeknya adalah murid itu akan terbiasa dengan namanya gurunya untuk memberikan penguatan positif tersebut. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang berusaha bersalah dapat menguatkan karakter, di mana menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, di mana hal ini orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membentuk murid-murid dalam berbuat hal-hal yang tertentu. Namun pada dasarnya perilaku memaksa ini dalam jangka waktu panjang tidaklah efektif, dan tentu saja efeknya akan terjadi dendam atau permusuhan. Ya, kadang-kadang kita nggak paham ya, kita begitu keras mungkin saja kepada murid kita, mungkin di kelas dia diam atau menerima saja perintah kita, tapi kita nggak tahu bagaimana hatinya. Ternyata di luar dia menyimpan perasaan yang begitu mungkin tidak menerima dengan hukuman atau marahnya seorang guru kepada dia. Akhirnya dia sampai saat ini mungkin memusuhi guru tersebut. Nah, itu mungkin yang tidak kita inginkan. Nah, perubahan paradigma stimulus respon yang tadi dijelaskan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda atau perilaku murid kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Seperti dalam hal tabel yang di depan ini, bahwa stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena kali ini yang kita lakukan terhadap murid kita, yaitu kita mengubah murid kita agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sekarang kita ubah menggunakan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam arti di sini ada perbedaan. Stimulus respon lebih cenderung kepada teacher center, sedangkan teori kontrol lebih mengutamakan student
center. Dalam arti kita yang harus berusaha memahami pandangan murid-murid kita untuk mengenal dunia dari sudut pandang mereka. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang kalau kita melihat perilaku buruk di kelas terhadap murid kita itu kita tegur, kita marahi, bahkan mungkin kalau yang berlebihan kita hukum. Nah, sekarang kita ubah bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kita tidak tahu kenapa murid kita itu di kelas melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran. Pasti ada tujuan yang dia lakukan. Ada hal-hal yang mungkin diabaikan oleh temannya, gurunya, atau orang tuanya. Contohnya saja, kasih sayang yang dia dapatkan kurang dari orang tuanya, sehingga pelariannya adalah dia melakukan keusilannya di kelas. Atau kadang-kala dia kurang mendapatkan perhatian dari gurunya karena mungkin kemampuannya dibilang rendah. Kemudian dia melakukan sebuah kesalahan untuk bisa diperhatikan oleh guru tersebut. Berarti ada namanya kebutuhan pokok yang terabaikan sehingga dia melakukan sebuah kesalahan. Dan yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Karena kita sudah rujuk, ayo nak, rujukan kita gagal, akhirnya kita paksa. Nah, kita ubah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Daripada dipaksa, kita coba berkolaborasi seperti kita berkomunikasi dengan orang tua, kemudian dengan guru-guru kelas bawah yang pernah mengajar dia di kelas sebelumnya, sehingga mungkin kita bisa membujuk dia tanpa adanya pemaksaan. Nah, makna disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Pastinya adalah sebuah peraturan, kemudian aturan, tata tertib. Karena kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jika melanggar akan dihukum. Nah, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentunya tentang disiplin positif, tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila kita memang ingin memberi hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi biasanya kata disiplin itu adanya suatu aturan yang mungkin di bayangan anak-anak itu memaksa mereka untuk patuh dengan adanya hukuman-hukuman yang bila mereka melanggarnya. Nah, dalam konsep disiplin positif, hukuman itu seharusnya ditiadakan atau tidak dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Nah, makna disiplin positif menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik. Begitu juga pemikiran D. Gosset dalam bukunya Restriction School Discipline tahun 2001. Beliau juga menyatakan bahwa kata
Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Dalam arti kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga memotivasi mereka untuk mengikuti ajaran tersebut dari dalam diri, bukan dari luar atau ekstrinsik. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pemikiran D. Dosen itu sepaham atau sama, bahwa motivasi mendisiplinkan baik diri maupun kepada orang lain itu dibangun melalui motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Bagaimana itu membangun motivasi intrinsik? Yaitu menguatkan berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga nilai-nilai kebajikan universal inilah yang nanti akan membentuk sebuah keyakinan pada diri anak itu masing-masing. Ambil contoh begini, nah, jangan terlambat ke sekolah. Nah, di situ kita harus bangun dulu. Kenapa jangan terlambat ke sekolah? Kita bangun motivasi intrinsiknya. Kenapa kenapa kita ke sekolah biar tidak terlambat, tidak melewati jam 6:30, biar tidak terlambat, Pak. Betul. Terus apa yang kamu akan hadapi kalau kamu terlambat? Mungkin dikena hukuman, Pak. Kamu kenapa bisa kena hukuman? Karena terlambat, Pak. Coba kita gali lagi lebih jauh. Kalau kamu sering terlambat ke sekolah, apa yang kamu akan dampak apa yang akan kamu lakukan dalam pembelajaran? Saya akan ketinggalan beberapa materi pelajaran, Pak. Nah, itulah yang disebut dengan menggali. Nanti itu kita bahas di restitusi, segitiga restitusi. Menggali, memvalidasi kesalahannya, nanti kita akan bahas di situ. Sedangkan menurut dia dosen, yang kedua adalah untuk bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dalam arti kata disiplin ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, baik, kita lanjutkan. Setelah kita membahas tentang motivasi dan makna disiplin positif, kita masuk ke konsep selanjutnya, yaitu nilai kebajikan universal. Seperti tadi di awal disampaikan bahwa makna untuk menjalankan disiplin positif itu harus dari dalam diri sendiri yang dibentuk dari motivasi intrinsik, sehingga mereka menjalaninya atas keyakinan sendiri, di mana ada nilai-nilai kebaikan dari kegiatan yang ia lakukan. Nilai-nilai kebaikan itu disebut dengan nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dai dosen, bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan memotivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sedangkan salah satu
nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia atau yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dituangkan di kurikulum Merdeka pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal lainnya: peduli, kebersihan, percaya diri, bertujuan, rajin, bertanggung jawab, rasa hormat dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan inilah yang nanti akan kita gunakan dalam membentuk keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu dalam membentuk keyakinan kelas kita harus memahami dulu konsep dasarnya, yaitu dimulai dari memaknai disiplin positif itu seperti apa. Setelah itu baru kita cari nilai-nilai kebajikan universalnya yang nanti akan kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, sekarang mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada sebuah pertanyaan pemantik, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kadang-kala peraturan itu kadang-kala ada beberapa orang itu masih melanggarnya. Ada yang masih tidak membawa helm, tidak memakai helm. Hal itu dikarenakan apa? Para pengendara motor itu tidak meyakini dalam dirinya bahwa dengan memakai helm ada keyakinan yang akan dia dapatkan, yaitu adalah keselamatan. Kalau dia meyakini bahwa dia pakai helm dia akan selamat dalam perjalanan, maka peraturan tersebut dia jalankan dengan tidak adanya paksaan. Tapi kalau pengendara tersebut melihat dari sebuah peraturan, maka merasa aturan itu memberatkan mereka. Gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak melihat aturan, mereka merasa terbebankan dengan aturan itu. Maka diubahlah menjadi sebuah keyakinan agar mereka dalam menjalankannya tidak merasa dibebankan, dipaksa karena hukuman atau sanksi yang akan kita berikan. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang disetujui serta disepakati oleh seluruh pihak yang berada di dalam kelas. Contohnya di kelas kita masing-masing, ya. Maka dalam pembuatan keyakinan kelas itu harus guru itu melibatkan murid dalam merancangnya. Dalam membentuk keyakinan kelas, kita harus lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu motivasi secara intrinsik. Kenapa harus dari dalam? Agar mereka lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan yang berlaku. Tuh. Nah, sedangkan peraturan kelas dibuat kadang-kala hanya untuk menuntut kondisi menjadi kondusif dan tenang, tanpa melibatkan keyakinan siswa untuk menjalankan secara ikhlas. Nah, inilah perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibentuk melibatkan siswa dan disetujui oleh siswa, serta adanya keyakinan atau adanya nilai-nilai kebaikan dalam kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat. Sedangkan pada peraturan kelas itu lebih cenderung kita membuat peraturan yang sifatnya memaksa murid untuk mengikuti aturan agar sesuai dengan aturan yang tertulis. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas
Pertama kita buat sebuah peraturan. Nah dari peraturan ini kita ubah menjadi keyakinan kelas. Contoh peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Dalam arti ini tanggung jawab ini adalah nilai kebajikannya, bahwa dengan mengembalikan buku ke tempatnya, bahwa keyakinan yang anak akan dapatkan adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang tua. Kita rubah menjadi kata lebih positif, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kita ganti dengan menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Agar apa? Agar keselamatan dan tentunya menghormati orang lain dan sebagainya. Jadi peraturan-peraturan ini kita ubah menjadi kata-kata positif. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan ya di lingkungan sekolah, dan tentu saja bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, berikut akan saya paparkan bagaimana prosedural membuat keyakinan kelas. Ini yang saya sudah lakukan di kelas adalah membuat, pertama-tama saya membuat dulu kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu terbentuklah sebuah poin-poin. Nah, di sini mempersilakan warga sekolah untuk menulis sekolah untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Nah, peraturan ini di kelas saya ganti dengan kesepakatan yang perlu disepakati. Mencatat sebuah masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas keluarga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Jadi anak-anak sudah menuliskan ada 14 poin, bahwa menghormati guru, tidak mengejek atau tidak membuli sesama teman, saling mendukung, tidak mencontek, membuang sampah pada tempatnya hingga kehadiran selalu tepat waktu. Setelah kita mencatat semua masukan-masukan yang diberikan atau yang melibatkan murid, kita lanjutkan ke menyusun kata-kata tersebut atau keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Ganti kalimat-kalimat tersebut dengan menggunakan bahasa-bahasa positif. Bisa kita lihat di sini. Tidak mengejek itu kita harus ganti, karena tidak itu konotasinya tidak tampak atau negatif. Maka kita ubah menjadi menghargai perbedaan satu sama lain. Kemudian di sini ada menjaga barang milik sendiri dan tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Menjaga barang milik sendiri itu nilainya positif. Namun di sini ada kata tidak. Nah, kata tidak ini kita ubah menjadi kalimat negatif, yaitu menjaga barang milik sendiri dan mengembalikan barang yang bukan miliknya. Jadi dalam keyakinan kelas itu hindari kata-kata yang sifatnya negatif, yaitu menggunakan kata tidak, dilarang, kemudian tidak diperbolehkan. Ubah kata-kata itu menjadi kata-kata yang positif. Di sini ada tidak mencontek, kita ubah menjadi percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, setelah itu kita tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya kita ajak murid-murid kita untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada tabel nilai-nilai kebajikan, ada rasa hormat, nilai positif, kemudian ada juga saling menghormati dan lain sebagainya. Bertanggung jawab itu merupakan adalah nilai-nilai kebajikan. Dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang
sudah kita ubah menjadi sebuah pernyataan positif, kita pisahkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini saya membuat 3 nilai kebajikan, yaitu rasa hormat, bersikap positif, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian kita kelompokkan bareng-bareng dengan murid kita. Rasa hormat itu bagaimana? Yang mana saja yang masuk ke dalam rasa hormat? Menghormati guru, menghargai perbedaan satu sama lain, membawa HP ketika mendapat izin guru, menjaga sopan santun di kelas. Yang bersikap positif, kehadiran tepat waktu, percaya kemampuan diri sendiri, aktif belajar di kelas, saling mendukung dan membantu sesama teman dalam kebaikan, mengerjakan tugas dan PR tepat waktunya. Yang bertanggung jawab adalah menjaga sarana dan prasarana kelas, menjaga barang milik sendirinya, menjaga keamanan, melaksanakan piket bersama, dan membuang sampah ke tempatnya. Jadi kata-kata positif tadi itu kita pisahkan berdasarkan nilai kebajikan. Masuk kemana kata-kata positif tersebut, ya. Nah, setelah itu tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama, ya. Kalau sudah sesuai, maka nanti akan disatukan menjadi beberapa kalimat. Bila mana terlalu panjang, jadi kita buat itu pendek saja, karena kalau terlalu panjang maka akan sulit diingat dan akan sulit dijalankan. Setelah itu, setelah keyakinan dibuat, maka semua warga diperiksa, meninjau dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas, termasuk guru dan semua murid. Kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat bisa dilekatkan atau ditempel di kelas kita masing-masing. Nah, di sini keyakinan kelas yang saya buat ada 3 nilai kebajikan, yaitu rasa hormat, bersikap positif, dan bertanggung jawab. Di mana poin penjelasnya adalah setiap anggota kelas saling menghormati, menghargai, dan merasa aman. Nah, kalimat penjelas ini berdasarkan dari pernyataan, peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah kita ubah menjadi pernyataan positif. Namun kita rangkum menjadi satu kalimat yang kiranya bermakna dan mudah diingat oleh putra-putri kita di kelas. Setiap anggota kelas saling menghormati, menghargai, dan merasa aman. Untuk yang kebajikan bersikap positif, setiap anggota kelas menjadi pribadi yang terpuji dan saling mengajarkan kebaikan kepada sesama. Yang terakhir adalah bertanggung jawab, bahwa setiap anggota kelas saling menjaga dan melaksanakan kewajiban guna terciptanya kelas yang nyaman dan kondusif. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya bentuk, ya, bahwa keyakinan kelas adalah bentuknya nanti seperti ini. Kalau nanti Bapak Ibu sudah membuatnya, bisa ditempelkannya di kelas dalam bentuk poster, sehingga anak itu bangga, karena keyakinan yang kelas yang mereka buat bersama guru itu adalah keyakinan kelas yang dibentuk dengan melibatkan mereka. Nah, itu tadi tentang pembuatan keyakinan kelas. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang saya sampaikan Bapak Ibu bisa membuatnya. Kalau misalnya nanti ada kendala atau kesulitan, saya siap membantunya dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk yang berikutnya mengenai penerapan segitiga restitusi. Untuk memahami atau menjalankan penerapan segitiga restitusi di kelas kita, maka kita harus memahami beberapa poin atau beberapa konsep. Namun memang konsepnya dari awal dulu, dari disiplin, kemudian nilai kebajikan, kemudian keyakinan kelas. Kadang-kadang ketika di keyakinan kelas sudah terbentuk, tidak menampik bahwa murid kita pasti juga ada yang masih melanggarnya. Nah, masih juga ada yang lupa untuk menjalankannya. Nah, di situ yang harus kita ingat adalah jangan menghukumnya atau memberi sanksi, tapi
kita lakukan penerapan segitiga restitusi untuk namanya menguatkan keyakinan mereka dalam menjalani keyakinan kelas. Nah, 5 posisi kontrol itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bahwasanya menurut Dian Gosel dalam bukunya, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di kelasnya mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada murid, memerdekakan murid, dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa? Melalui rangkaian riset tersebut, maka dosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasannya dalam melakukan kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang kita bahas bersama-sama 3 posisi kontrol ini dalam satu kasus yang sama, yaitu Adi terlambat di sekolah. Nah, kalau kita memposisikan sebagai penghukum, ketika murid kita ada yang terlambat, maka biasanya seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Kamu sering telat, lari di lapangan 20 kali, misalkan seperti itu. Atau secara verbal, telat mulu. Memangnya kamu tidur jam berapa sih? Nggak dibangunin aja sama orang tua. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Contoh, guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata, patuhi aturan saya, atau awas nanti nilai kamu saya jelekkan. Nah, berarti itu adalah tipe-tipe guru penghukum. Kamu selalu salah, nggak ada benernya, atau pasti selalu terakhir kamu selesainya tuh, kalah mulu sama teman. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan menghukumnya. Nah, terlambat lagi. Nah, kita tanyakan pada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Atau kita kembalikan posisi kita ketika zaman kita masih sekolah, ketika kita telat, bagaimana perasaan kita ketika dimarahi guru? Ya, pasti sama dengan yang murid alami. Nah, hasilnya kalau kita memposisikan sebagai penghukum, bahwa kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi setelah murid itu duduk, mereka akan mencoret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, pulang sekolah mereka melihat motor atau mobil bapak gurunya kemudian merusaknya. Nah, ini pernah ada kejadian tuh. Nah, bahkan sampai terjadi kekerasan terhadap gurunya. Di situ kita harus pahami guru tersebut menggunakan posisi apa dalam pembelajaran, sehingga anak tersebut mendendam kepada guru tersebut. Seperti itu. Nah, posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Bangunnya pagian ya nak. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu telat mulu? Nah, berarti kalau biasanya orang yang membuat merasa bersalah itu suaranya lembut. Di sini posisi murid akan menilai bahwa dirinya itu buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Contoh dalam kasus yang Adi yang terlambat, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya?
senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali pada anak. Nah, ini adalah kalimat yang menyatakan bahwa guru tersebut adalah di posisi membuat merasa bersalah. Apa hasil yang akan kita terima? Murid akan merasa bersalah. Bersalah karena mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, sehingga murid itu akan menahan perasaan. Beda dengan murid yang dihukum, di mana murid itu bisa melampiaskan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Tadi ada kejadian tuh yang seperti mahasiswa yang bunuh diri karena dia apa? Merasa mungkin namanya bersalah dan tidak bisa mengeluarkan emosi terpendam atau perasaan bersalahnya di dalam diri, sehingga dia mengakhiri hidupnya. Nah, berarti mungkin ada kejadian bahwa perasaan bersalah di orang tersebut sudah sangatlah kuat sehingga harus mengakhiri hidupnya. Nah, kita tidak ingin murid kita nanti menjadi seperti itu, karena kita memposisikan diri sebagai guru pembuat merasa bersalah kepada anaknya. Kemudian yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi ini bisa negatif, bisa juga menghasilkan hasil yang positif. Positif di sini adalah adanya hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid, di mana guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu anak demi bapak ya, atau bisa saja ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini memposisikan kita adalah teman mereka. Nah, hal negatifnya adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid itu akan kecewa. Saya pikir bapak atau ibu teman saya, kok sekarang nggak bantu? Nah, ini jadi adanya kebiasaan guru terlalu mungkin memanjakan atau membantu murid-muridnya, sehingga murid tersebut menganggap guru itu temannya, bukan lagi sebagai seorang pengajar yang membantu mendampingi mereka dalam memahami pembelajaran, tapi dalam tertib temannya. Nah, kadang-kadang akhirnya apa? Bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa sehari-hari dengan gurunya. Ini biasa kejadian di tingkat SMP atau SMA. Jadi kalau guru sudah memposisikan diri sebagai posisi teman, maka nanti komunikasi dengan muridnya itu tidak lagi menggunakan bahasa yang formal atau bahasa di mana murid menghormati guru, tapi di situ lebih menggunakan bahasa teman ke teman. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, itu dampak positifnya. Nah, di dampak negatifnya mungkin murid akan tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, maka dalam memposisikan ketika Adi terlambat, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lainnya. Ini biasanya ketika di kelas rendah. Kita jadi di kelas rendah, kelas 1, 2, 3 yang biasanya masih tergantung sama orang tua, masih kayak mau ke WC, masih minta dianterin. Akhirnya karena sudah menganggap guru tersebut mungkin temannya atau kayak menjadi orang tuanya, akhirnya kita anterin terus. Tergantunglah anak itu kepada bapak ibu sekalian.
Yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan peraturan, peratusan, dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Biasanya pertanyaan sebagai seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melakukan pelanggaran? Itu adalah ciri-ciri tipikal guru pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Nah, biasanya pemantau itu menggunakan nada suara data dan bahasa tubuhnya formal. Contoh, Adi, tahu Pak kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Nah, kamu sudah mengerti konsekuensinya. Pernyataan itu termasuk ke dalam ciri-ciri guru pemantau. Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, dan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Dan terakhir adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Kemudian seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Intinya dari tujuan akhir dari 5 posisi kontrak ini, seorang guru harus bisa mencapai namanya posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Jadi kita bisa mengukur diri kita sendiri, saat ini kita masih di posisi apa sebagai guru. Nah, kalau masih di posisi pemantau, maka tingkatkan lagi untuk bisa menjadi posisi manajer. Dan tadinya mungkin masih membiasakan dengan posisi mengukur, kita naikkan 1, 2, atau 3 level di atasnya untuk di posisi guru sebagai teman. Nah, di sini adalah tipe-tipe guru yang bisa dikategorikan akan menyebabkan identitas gagal, yaitu memposisikan diri sebagai guru penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah, tipe guru ini bisa dikategorikan sebagai identitas yang harus kita hindari, yang harus kita tidak gunakan. Kenapa? Karena hasilnya dari kita menerapkan penghukuman akan menyebabkan siswa itu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau misalkan kita memposisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah, bisa jadi anak itu akan menyembunyikan masalah tersebut, menyangkal atau berbohong agar dia tidak menyakiti orang yang dia sayangi, yaitu guru orang tuanya. Biasa seperti itu. Dia takut menyakiti, akhirnya dia berbohong. Dia berkata dia melakukan kesalahan, kemudian dihukum, bisa berbohong, bisa juga dia berontak karena tidak terima. Bagaimana identitas yang berhasil yang harus kita terapkan? Yaitu kita memposisikan sebagai teman, pemantau, dan manajer. 3 hal itulah yang harus kita posisikan dalam kegiatan pembelajaran kita dengan siswa agar identitasnya berhasil atau sukses. Karena hasil yang akan kita dapatkan terhadap murid, ya, yang paling utama adalah menyesuaikan diri bila diawasi, kemudian menguatkan pribadi, itu di manajer.
Ya, kalau di teman positifnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, negatifnya mungkin ketergantungan. Positifnya mungkin kita bisa lebih mengakarkan dengan murid kita, kemudian murid itu menjadi terbuka dengan kesalahan-kesalahannya. Nah, namun identitas yang paling kita gunakan, yang harus kita terapkan adalah sebagai manajer, yaitu kita membentuk karakter anak dengan menghargai diri sendiri atas kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kita akan tentukan dalam segitiga restitusi yang akan kita gunakan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, untuk menerapkan segitiga restitusi, kita pahami dulu ciri-ciri dari restitusi tersebut. Restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan, menawarkan bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi, ya. Kemudian yang 9, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kemudian kita akan pahami mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, hal ini dilakukan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Bagaimana kita melakukan menstabilkan identitas? Yaitu dengan sebuah pernyataan ketika kita sedang berdiskusi atau memanggil anak tersebut. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu berhak merasa seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan permasalahan, kita harus stabilkan dulu anak itu agar anak itu tidak merasa dipersalahkan atau dibebankan kalau yang dilakukan itu salah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasar tindakan anak berbuat kesalahan. Bahwa tindakan manusia baik buruknya pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Pertanyaannya adalah padahal bisa melakukan yang lebih baik buruk dari dirinya. Kamu pasti bisa, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kami patut bangga dan sebagainya. Ini validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana teori kontrol menyatakan bahwa menanyakan keyakinan itu untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Teori kontrolnya menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, dan ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan bertindak menjadi yang diinginkannya. Nah, ini adalah segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi terhadap kasus murid di rumah. Nah, ini adalah kasus 1 yang saya temukan di kelas saya, yaitu Dira dan Kansa adalah teman sekelas di sekolahnya. Pada jam istirahat mereka sedang bersenda gurau satu sama lain. Namun tiba-tiba dari candaan tersebut Kansa menyebut nama ayah Dira sambil tertawa dan mengejeknya. Dira pun tidak terima.
Jika Kansa bercanda sambil menyebut dan mengejek nama ayahnya berulang-ulang, akhirnya dia pun tak bisa menahan emosinya hingga menggebrak meja yang ada di depan Kansa. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Nah, ini penampilan videonya. Kemudian saya ajak diskusi untuk menerapkan segitiga restitusi. Yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas dengan pertanyaan, dengan jawaban atas dari yang Dira sampaikan. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Kansa? Oh, seperti itu. Pasti kamu melakukan hal itu karena ada masanya ya. Ya, wajarlah kamu marah kepada Kansa karena kamu tidak rela nama ayah kamu diejek-ejek. Bapak menghargai tindakan yang kamu lakukan Kansa, namun tanpa sampai melakukan tindakan yang lebih keras, yaitu contohnya memukulnya. Validasi tindakan yang salah. Terakhir menanyakan keyakinan. Kamu malah tidak memberikan gereja sesuai dengan keyakinan kamu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dimana? Ya betul. Menurut kamu menghormati antar kamu itu penting tidak? Jadi, jika menurut kamu menghormati itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat itu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Ya, benar sekali tindakan kamu Dira. Terus masalah ya, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sekarang kamu mulai. Baik, itu salah satu penerapan segitiga restitusi pada kasus 1 yang terjadi di kelas saya. Kemudian kasus 2, saya menemukan bahwa saya mengantuk dan tertidur ketika saya sedang menerangkan sebuah materi. Kemudian saya panggil untuk ada berdiskusi dan menerapkan segitiga restitusi. Ya, ini kejadiannya, saya cepatkan saja. Nah. Bagaimana kalau kamu hari ini? Ibu kamu baik-baik saja. Tapi Bapak tadi melihat kamu seperti mengantuk dan tertidur di kelas. Apakah benar kamu mengantuk? Kalau bisa mengantuk di kelas tadi? Oh begitu, tidak salah sih kamu mengantuk di kelas. Karena kamu duduknya dari satu malam ya. Kenapa kamu belum tidur hingga malam? Maaf pelajar. Iya Pak, masih Oh, apa lagi orang tahu kamu bukan besok oh gitu ya. Berarti kamu malah melakukan alasannya. iya Pak, itu saya tidak saja dan saya Ya sih, kamu mengejar impian kamu menjadi pemain bola atau bersama dengan
kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas apa yang ya, menurut kamu orang itu seperti tidak? Jika memang menurut kamu keyakinan apa yang harus kamu lakukan adalah lebih lagi ketika ada di kelas. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menjadi dalam mereka agar ketika bersekolah di kampusnya saya bisa mampu dan menunjuk sehingga saya bisa menghormati guru saya yang sedang mengajar di kelas. Jika nanti ada pemahaman lebih lagi, saya akan membuka waktu dengan begitu mengenai masalah saya. Ya, benar sekali tidak akan mengganggu saya. Harus berusaha ya dalam menjadi yang baik. Baik, itulah dua kasus bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada kasus-kasus yang mungkin sama kejadiannya di kelas kita bersama. Itu setiap kasus itu kita harus melakukan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan tentu saja menanyakan keyakinan yang sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Nah, itulah mengenai penerapan segitiga restitusi, bahwa segitiga restitusi ini adalah bagian akhir dari konsep pembelajaran budaya positif yang saya pelajari di pelatihan guru penggerak ini, ya. Sedangkan konsep awalnya dimulai dari paradigma, kemudian berlanjut menuju ke budaya positif, apa itu disiplin, kemudian berlanjut lagi ke dalam kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada lagi adalah keyakinan kelas, kemudian ada juga restitusi, dan terakhir di segitiga restitusi. Dalam rangkaian kegiatan hari ini, bahwa dapat kita simpulkan dalam menciptakan budaya positif, guru harus memahami konsep-konsep di atas dan menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru juga harus menjadi penggerak bagi budaya positif di sekolah dan membangun hubungan yang positif dengan siswa. Saya atau kita harus meyakini pada diri kita sendiri bahwa saya merasa lebih mampu memahami kebutuhan siswa dan memotivasi mereka untuk belajar dengan lebih baik, dan saya juga merasa lebih mampu mengelola kelas dengan lebih efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi pada diseminasi dan sosialisasi mengenai implementasi budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di sini dapat diambil nilai kebajikannya dan bisa Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas masing-masing, khususnya dalam pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi ketika terjadi permasalahan-permasalahan di kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.